Oke, ini materi terakhir kita ya. Wira akan kasih tahu sedikit gambaran, karena again recommendation system tuh sangat bervariatif, beda-beda tiap company, beda-beda di industri gitu. Jadi banyak banget variannya. Walau yang Wira ajarin itu memang udah yang paling umum dipakai di industri gitu. Tapi ini Wira akan cerita tentang recommendation sistem yang berbeda gitu. Ada yang namanya hybrid filtering gitu. Hybrid filtering itu memanfaatkan campuran dari filtering tadi ya. Idenya itu contohnya kayak gini nih. Demographic itu kan tadi tidak personalized gitu. Tidak personalized, preferensinya cuma secara demografi atau secara global gitu. Oleh sebab itu kita ambil kelebihannya demographic. Demographic filtering kelebihan utamanya adalah untuk orang yang nggak sign in. Karena kan kalau orang yang nggak buat akun, nggak sign in, otomatis kita nggak ada informasi apapun tentang dia. Berarti apa yang perlu kita rekomendasiin ke dia? Ya rekomendasi secara demografis. Oke? Jadi demografi itu penting banget. Contoh kalau Wira buka YouTube di sini, YouTube, dan Wira nggak login, maka pasti yang dipakai adalah demografi. Gitu. Coba kita lihat. Nah ini kan ya, secara demografi yang view-nya banyak, yang subscriber-nya banyak, Indonesia ya ini nih. Gitu ya. Kenapa direkomendasikannya seperti ini? Karena Wira nggak login gitu. Karena YouTube nggak ada informasi tentang Wira untuk direkomendasikan secara personal gitu ya, secara personalized gitu. Jadi demografi itu penting, yaitu untuk yang tidak login atau tidak buat akun gitu. Bagaimana dengan content base? Content base itu udah tadi agak personalized memang ya, memang bukan pure personalized, tapi agak lah, karena udah lebih terarah gitu ya. Karena preferensinya sesuai dengan usernya nonton apa, klik ini, klik itu, nonton ini langsung you may also like gitu kan ya, sesuai yang ditonton gitu. Jadi ini cocok banget untuk rekomendasi yang terarahnya bagus, karena ini fix kemiripan konten. Jadi nggak hilang arah gitu, rekomendasinya nggak ngaco ya, karena udah spesifik kemiripan sesuatu. Kolaboratif ini saktinya adalah personalized, tapi ini akan berbeda tiap, ini bukan tapi malah, ini kelebihannya ya, akan berbeda tiap orang, personalized gitu. Idenya adalah memanfaatkan informasi laten dari user-user dan item-itemnya, user interaction dan item interaction. Nah, kalau Wira mau buat hybrid filtering, Wira akan kasih satu contoh seperti ini. Misalkan ada user ID tertentu yang sedang menonton film ID tertentu. Oke? Maka kita bisa buat sistem seperti ini. Oke? Recommendation inputnya ada 2. Usernya siapa dan lagi nonton film apa. Pertama-tama dicek dulu jika tidak login atau dia user baru. Jadi walaupun dia udah login, udah ada akun, tapi dia masih baru, mungkin belum 1 bulan di platform kita, Wira tetap akan rekomendasiin dulu berdasarkan demografi. Contohnya kayak gitu. Rentang waktunya itu terserah company. Nah ini again beda-beda tiap company. Mungkin kalau dia udah nonton 10 video, udah saatnya dia tidak pakai demografi lagi recommendationnya. Oke? Jadi itu, jika tidak ini, maka Wira akan rekomend pakai content based gitu. Tapi content based-nya ini Wira akan tampilin top 30 yang paling mirip dengan yang barusan dia nonton. Oke? Dia sedang nonton movie ID tertentu, ya udah secara kontennya, kalau konten berarti itu apa? Itu riset ya. Bisa aja overview, bisa aja ya itu tadi kita udah bahas. Tapi Wira tampilin top 30 supaya lebih terarah dulu nih yang kontennya mirip-mirip gitu. Baru next dari top 30 itu kita filter. Okay? Filternya itu bisa berdasarkan kapan terakhir ditonton gitu. Karena kadang orang sudah nonton video atau film tertentu, beberapa bulan kemudian dia masih mau nonton lagi gitu, karena mungkin dia suka banget sama film itu gitu. Jadi Wira kasih batasan gitu. Kalau memang filmnya baru ditonton beberapa minggu ini, langsung dibuang gitu. Oke? Kalau misalkan filmnya itu belum pernah ditonton, itu pasti masuk ke top 30 ini. Tapi kalau filmnya sudah, let's say dia pernah nonton tapi sudah beberapa bulan yang lalu, tetap akan masuk ke rekomendasi Wira walaupun dia pernah nonton gitu ya. Jadi itu idenya. Pakai content based lalu difilter dengan sedikit rule,
Baru top 30 tadi masukkan ke collaborative filtering gitu, untuk diprediksi ratingnya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita kolaboratif berdasarkan apa? Berdasarkan yang belum pernah ditonton gitu. Sekarang tidak, berdasarkan hasil output dari content base, itulah yang Wira mau prediksi ratingnya, baru Wira sorting, baru Wira ambil top 10-nya, itulah yang Wira rekomendasikan. Inilah yang namanya hybrid filteringnya, campuran. Dan di tiap company ini bisa beda. Terserah company-nya mau pakai teknik seperti apa, rule atau aturan seperti apa. Sampai di sini dulu, Wira mau sampaikan sedikit ya important notes-nya ya. Jadi itu formula untuk content base pasti beda di tiap industri. Jadi jangan pakem ngikutin yang Wira jelasin, karena ujung-ujungnya recommendation gak ada jawaban benar atau salah. Karena itu semua tergantung user kita gitu. Oke. Bahkan kalau kita rekomend salah pun konsekuensinya apa? Paling nggak diklik gitu. Paling nggak diklik itu doang gitu loh. Jadi nggak usah takut kalau masa recommendation ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Bahkan Tinder aja kita swipe kanan, swipe kiri gitu, banyak yang kita reject ya. Mungkin Wira nggak tahu rejectnya itu swipe kanan atau kiri mungkin ya gitu. Berarti kan rekomendasinya nggak benar ya. Tapi apakah itu rekomendasi yang salah? Nggak juga kan? Gitu. Itu cuma rekomendasi gitu. Jadi nggak usah takut ya. Recommendation system tuh buat aja dulu, baru nanti kalau bisa survei user kita berusaha untuk menyesuaikan keinginan user kita. Yang kenyataannya kita nggak akan bisa memenuhi keinginan semua orang, nggak akan bisa gitu ya. Oke. Ini kalau bobot berarti yang konten tadi ya, mau fokus ke genre kah atau apa, nah itu sesuai dengan pengguna kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang hybrid filtering? Ini juga menjawab pertanyaan Mas Agung tadi ya, gitu. Nah, yaudah, kalau bingung mau pakai yang mana yang lebih baik, kenapa nggak pakai semua? Oke, kenapa nggak pakai semuanya? Ya kita pakai semua. Gitu. Dan ada kelebihannya masing-masing setelah kita lihatnya. Okay. Mas Bet, halo? Silakan. Ya, mau nanya yang lebih spesifik ya. Biasanya kan ada platform-platform online yang pakai feedback seperti ini untuk bikin pricing ya, untuk bikin harga nih. Misalnya lebih spesifik ya. Jadi mungkin platform yang menghubungkan orang untuk booking hotel. Nah, misalnya platform itu mau bikin hotel sendiri, nah dia kan mau dong pakai user behavior dia di platform itu untuk kasih harga yang relevan. Nah, apakah itu, nah kalau untuk skema seperti itu apakah bisa pakai kayak gini ya, collaborative filtering dan lain-lain? Oke. Berarti itu seperti merekomendasikan harga gitu ya? Bisa saja. Berarti kita melihat kemiripan hotel baru kita ini dengan hotel-hotel lainnya. Kalau itu menurut Wira lebih ke content base sih. Agak-agak takut kalau berdasarkan user, karena user bias pasti milih yang lebih murah gitu kan ya. Jadi kalau Wira diminta untuk membuat yang seperti itu, Wira akan pakai content base, cari kemiripan hotel dengan hotel lain, harganya itu sekitaran berapa, tentunya kemiripan kontennya apa, fasilitas, wifi dan lain-lain itu ya. Jika itu mirip, maka Wira akan memanfaatkan rata-rata dari top 10 itu. Rata-rata dari top 10 yang mirip, atau mungkin kalau company-nya mau untung lebih banyak, berarti ya 1,1, 10% lebih tinggi dari rata-rata hotel-hotel lain gitu, bisa seperti itu. Baru Wira akan tambahkan sistem nego. Jadi itu rekomendasi harga dari Wira akan muncul di web, tapi Wira ada fitur lagi, webnya itu user bisa nego gitu. Jadi dari nego lama-lama nanti akan ada supply demand. Itulah muncul angka pasarnya ya gitu. Nah, itu yang nanti Wira minta data analis Wira untuk dianalisa. Hasil rekomendasi harganya segini. Hasil yang orang selalu nego harganya sekitar berapa dan ketemu harganya di mana. Dan itulah yang nanti setelah 1-2 bulan kemudian Wira udah nggak ada fitur negonya, Wira tutup, hotel itu harganya sudah fix gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin hotel, sebenarnya itu harga itu nggak harusnya kita rekomen sih, aneh sih. Karena harga itu harusnya sudah ditentukan oleh pihak bisnisnya. Itu kan penting ya. Harga listrik dan lain-lain itu sudah mereka perhitungkan gitu. Jadi harga hotelnya harusnya sudah ada teknik orang bisnis
untuk menentukan harganya. Tapi kalau Wira dipaksa untuk pakai rekomendasi harga, mungkin gambarannya kira-kira seperti itu, Mas Agung. Cara Wira melakukannya. Oke. Thank you, Oke, Mas. ya, sip. Oh, itu pertanyaan menarik ya, Wira. Jujur aja nggak pernah dapat pertanyaan itu, gitu ya. Nah, itu yang Wira suka dari ngajar gitu, dan Wira paling suka kalau pesertanya bertanya ya, karena dari sana Wira jadi belajar juga gitu, jadi mikir. Gitu. Oke, next ada teknik yang lebih sakti lagi gitu ya. Nah ini ternyata nyambung banget ke yang tadi Wira bahas gitu. Ternyata Wira bakal bahas juga gitu.